Setelah kemarau panjang, hujan mulai turun di beberapa wilayah di Indonesia. Cuaca yang tadinya panas kini berubah drastis dengan datangnya musim hujan. Perubahan itu tentu berpengaruh pada selera kuliner kita, bukan? Dingin-dingin, sajian ini tentu jadi salah satu pilihan utamanya. Ya, bakso. Meski hampir semua ahli sejarah sepakat bahwa kelahiran bakso adalah di Cina, tapi mungkin tak ada yang bisa menyangkal bahwa kuliner yang satu ini tumbuh dan berkembang di Nusantara. Salah satunya tentu bakso aci alias bakso berbahan dasar tapioka. Sensasi kenyal dan teksturnya yang lembut membuat bakso aci punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya. Sebagai pelengkap ada tambahan cuanki goreng, cuanki tahu, sukro cikur, tetelan empuk, sampai ceker. Segar pedas yang berasal dari sambal dan jeruk limau berpadu mesra dengan kuah gurih yang dibuat dengan tambahan kaldu. Berbeda dengan bakso yang biasanya berbahan dasar daging, bakso aci memang punya ciri khas tersendiri. Hanya butuh tepung terigu dan tapioka untuk meramu adonan bakso aci. Ya, tapioka memang menjadi dasar dari makanan yang satu ini. Berdasarkan beberapa catatan, bakso aci sendiri lahir di bumi Priangan, khususnya Garut di era kolonial. Itu adalah perkembangan kebudayaan Cina yang ada di tanah Sunda. Kemudian terjadilah budaya makanan dengan aci. Tadi ada aci dicolok, aci digoreng. Jadi kalau kita bicara Jawa Barat, itu memang budaya lokalnya memang dekat sekali dengan aci tadi. Bahkan mereka punya namanya mie yang pakai kuah seperti lem gitu misalnya. Itu juga bagian dari aci juga. Jadi itu bagian kebudayaan. Kebudayaan itu tumbuh dalam sebuah daerah, kemudian dia bisa menjadi bermacam-macam makanan. Nah itulah, jadi kulturnya adalah kultur yang menggunakan makanan berbasis tapioka tadi. Pada tahun 1896, terutama di era tanam paksa, jumlah pabrik tapioka berkembang pesat di Jawa Barat, khususnya Bandung dan Garut. Pada tahun 1928, sebanyak hampir 17.000 ton tepung tapioka dengan nilai 1,69 juta gulden atau 127 miliar rupiah diekspor ke Inggris. Menjamurnya industri rumahan tapioka juga menyisakan produk yang tidak terserap oleh ekspor. Hal inilah yang dianggap sebagai cikal bakal konsumsi olahan tapioka. Di Palembang dan Lampung, warga memanfaatkan tapioka untuk membuat makanan pempek atau kerupuk ikan. Di Bantul, Yogyakarta, tapioka digunakan untuk membuat mie atau kerupuk yang digemari warga. Dan di Tatar Sunda mulai bermunculan jajanan tradisional seperti cilok, cireng, dan juga bakso aci. Uniknya, penamaan jajanan dengan cara disingkat banyak disebut sebagai kreativitas masyarakat Sunda. Jika kita menelisik lebih jauh, tak sedikit makanan di Tatar Jawa Barat disebut dengan cara menyingkat namanya. Cilok yang artinya aci dicolok, cireng aci digoreng, basreng bakso goreng, gehu toge di dalam tahu, sampai comro singkatan dari oncom di jero yang artinya oncom di dalam. Jadi itu kreativitas yang lahir dari rakyat. Itu namanya pemikiran rakyat bawah ya, rakyat besar deh. Dia punya ide-ide yang bagus sehingga itu menjadi mengerucut dan populer. Akhirnya para pelaku kuliner berlomba membuat batagor A, batagor B, batagor C, cilok A, cilok B, cilok C gitu. Tapi intinya itu makanan rakyat, Mbak. Sensasi kenyal dalam aci dan turunannya agaknya membuat orang menggemari jajanan berbahan tapioka ini. Tekstur menggemaskan tersebut dipengaruhi oleh kandungan amilopektin dalam tapioka yang mencapai 77 hingga 80%. Semakin tinggi kandungan amilopektin, semakin kenyal dan lengket tekstur yang dihasilkan. Tak hanya bakso aci, kudapan yang satu ini juga menawarkan sensasi hangat dari rasa pedas yang membuat pipi merona. 11. Topping gurih dari kerupuk aci sampai ceker,
Ditambahkan kuah dengan tumpukan sambal atau bubuk cabai yang mengandung capsaicin, senyawa neurotoksin yang mampu membuat ketagihan para penggila pedas. Cinta banget sih, emang kayak suka banget sama seblak tuh kayak apa ya, makanan yang seger gitu, terus pedes, apalagi tuh kalau lagi hujan-hujan tuh paling suka banget. Kuliner seblak yang populer sejak 2000-an ini memang tidak diketahui siapa penemu aslinya. Ada yang mengatakan asal seblak bermula dari Cianjur, tapi banyak juga yang percaya seblak adalah kuliner asli kota Bandung. Tapi tak ada yang membantah kalau seblak memang berasal dari Tatar Jawa Barat. Kata seblak sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Sunda, yaitu segak dan nyegak, yang artinya menyengat. Sensasi rasa yang kuat seblak berasal dari cikur atau kencur sebagai bumbu khas dari kuliner seblak. Sedangkan menyegaknya tentu dari cabai yang memiliki sensasi pedas. Dari Jawa Barat itu seblak itu nama bumbu. Lah kerupuk itu toppingnya sebenarnya gitu loh. Tapi orang diidentikan bahwa seblak itu ya kerupuknya itu. Padahal seblak itu bahasa Sunda, bahasa Jawa Barat yang itu maknanya bumbunya itu. Kuliner seblak bisa dibilang adalah hasil kreativitas masyarakat Jawa Barat untuk memperkaya khasanah kuliner Nusantara. Aneka bahan makanan dicampurkan sehingga menjadi menu baru. Jika dilihat dari buku resep masakan Sunda zaman dahulu, memang tidak ada yang namanya seblak. Salah satu isian seblak yang paling khas adalah kerupuk aci, bahan makanan yang dibuat dari tepung tapioka yang sumbernya melimpah di Tatar Sunda. Seperti kita tahu bahwa Jawa Barat ini kan penghasil tepung tapioka dan produk-produk aci-acian gitu ya. Jadi kita bisa lihat cilok, cireng, dan kerupuk ini adalah salah satu produk dari tapioka itu sendiri. Meski berasal dari Jawa Barat, tak sedikit yang menyebut jika seblak mirip dengan kuliner kerupuk godok dari Banyumas, Jawa Tengah. Kerupuk udang mentah dimasak dengan cara direbus atau digodok dengan tambahan aneka bumbu. Kuliner kerupuk godok yang populer sejak tahun 1940-an bahkan menjadi menu penyelamat warga berekonomi lemah di masa kolonial penjajahan Belanda. Seblak memang termasuk itu. Artinya kerupuk-kerupuk yang dulunya, ini kan dulunya adalah kerupuk yang tidak laku yang kemudian dibuatlah seblak. Tapi kan sekarang tidak. Bukan berarti kerupuknya ini kerupuk basi, kemudian kerupuk yang sudah tidak laku, kan tidak. Karena sekarang menjadi menu yang memang sudah ngehit ya, sudah viral, sudah terkenal sekarang. Jadi bahannya bukan kerupuk yang nggak laku lagi. Tidak semua jenis kerupuk terasa enak untuk membuat seblak. Kerupuk aci kerap menjadi pilihan utama karena rasa gurih dan kenyalnya yang pas. Selain kerupuk aci, seblak juga kerap menggunakan kerupuk ikan. Seiring berkembangnya zaman, keberadaan kerupuk dalam seblak bukan menjadi suatu kewajiban. Pilihan topping pun menjadi semakin beragam. Tinggal pilih sesuai selera. Seblak ini kan segmentasinya kan anak muda, kan banyak tren-tren sekarang itu makanan cemilan-cemilan yang memang itu arahnya kepada anak-anak ABG, anak milenial. Lah seblak ini muncul tahun 2000-an, memang segmentasinya ke situ. Makanya dia harus bervarian, ada pedesnya misalnya berkelas itu. Bertingkat-tingkat pedasnya, pedas 10, pedas 9, pedas 8 dan lain-lain. Akan memang trennya itu. Itu kalau nggak pedes ya nggak enak itu seblak itu. Memasuki zaman kekinian, seblak mulai dikombinasikan dengan kuliner lain. Misalnya saja dengan tahu, bakso, siomay, batagor, sampai dengan mie lidi. Pakai keju mozzarella pun bisa.
Proses membuat seblak memang terbilang mudah dan cepat. Hanya perlu menghaluskan bawang merah dan bawang putih, kencur, dan bumbu lainnya. Setelah ditumis, air ditambahkan, kemudian aneka topping dan bumbu cabai dimasukkan sesuai selera. Seblak pun siap disajikan.